Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun, kapan dan bagaimana mereka meninggal itulah yang masih menjadi misteri. Setiap orang yang beriman tentunya ingin kembali ke pangkuan Allah dalam kondisi yang baik dan mendapatkan balasan surga. Salah satu tanda seorang muslim akan masuk ke dalam surga adalah mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yakni meninggal dalam keadaan baik, seperti meninggal dalam keadaan mendirikan sholat, sedang berzikir, menghadiri majelis ilmu, atau dalam keadaan perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lalu apa sajakah tanda-tanda tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat adalah ungkapan pernyataan seseorang yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang ketika di akhir hidupnya dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka akan dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Kemudian hadis di atas menunjukkan bagaimana keistimewaan serta keutamaan orang yang di akhir hidupnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia menjadi tanda bahwa ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sehingga ia layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wafat dengan dahi yang berkeringat. Tanda kedua dari mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah ketika wafat, dahi orang tersebut menjadi berkeringat. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Buraidah ibnu Qasib. Dahulu ketika Buraidah di Khurasan menengok saudaranya yang tengah sakit, namun ia menemukan bahwa saudaranya tersebut sudah wafat dan terlihat pada jidatnya yang berkeringat. Kemudian ia berkata, Allahu Akbar, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, matinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tayusi dari Abdullah bin Mas'ud. Imam Nawawi menjelaskan hal ini karena pada saat meninggal dunia ia mendapatkan kabar gembira tentang balasan kebaikan yang akan diterimanya, sehingga seorang mukmin merasa malu kepada Allah karena merasa tidak pantas dengan keadaannya. Karena itu ia berkeringat. Selanjutnya yang ketiga, wafat pada malam Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau sebaik-baiknya dari hari yang lain.
Pada hari ini juga terdapat banyak keutamaan khusus dibandingkan hari-hari lainnya. Berdasarkan beberapa hadis, para ulama menyimpulkan bahwa seseorang yang meninggal pada hari Jumat mendapatkan keistimewaan tersebut. Bahkan seorang muslim yang meninggal pada malam ataupun hari Jumat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari siksa kubur." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, mati syahid di medan perang, berjuang di jalan Allah. Tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah selanjutnya adalah mereka yang mati syahid dalam medan perang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kematian di medan jihad atau syahid terhitung ke dalam kematian yang baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat nyawa orang-orang yang berjihad ini dicabut, maka ia tidak akan merasa sakit kecuali seperti dicubit. Mereka tidak akan merasakan siksa kubur dan kekhawatiran di padang mahsyar, karena mereka yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka menggirang terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman." Surat Al-Imran ayat 169-171. Yang kelima, perempuan yang wafat karena melahirkan. Seorang wanita yang sedang hamil sesungguhnya ia sedang berjuang untuk mempersiapkan amanah Allah di dunia. Sehingga apabila wanita tersebut melahirkan seorang bayi lalu ia meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan syahid. Dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menjenguk Abdullah bin Rawaha yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya. Kemudian beliau bertanya, "Tahukah kalian siapa syuhada dari umatku?" Orang-orang yang ada menjawab, "Muslim yang terbunuh." Beliau bersabda, "Kalau hanya itu, para syuhada dari umatku hanya sedikit. Muslim yang mati terbunuh adalah syahid, dan mati karena penyakit kolera adalah syahid. Begitu pula perempuan yang mati karena bersalin adalah syahid. Anaknya yang akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, orang yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hidupnya. Orang-orang yang beriman yang selalu mengerjakan amal soleh hingga akhir hayatnya, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hal ini dikarenakan mereka meninggal dalam keadaan tengah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Suatu hari saya akan menunaikan sholat subuh di masjid bersama Rasulullah SAW, tapi di tengah jalan aku bertemu dengan seseorang yang sudah renta mau ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Aku terus berjalan di belakangnya, dan ketika kami berdua sampai di masjid, ternyata sholat berjamaah sudah usai. Aku sholat subuh berjamaah dengan kakek itu, dan ketika aku salam tahiyat akhir, si kakek tetap bersujud, dan ternyata si kakek telah meninggal dunia." Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kakek ini di akhirat?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah
ulasan mengenai 6 tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selain 6 tanda di atas, masih ada beberapa tanda lainnya yang menunjukkan bahwa mereka wafat dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.